Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Osman bin Yahya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufrah min hufarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa anta radin anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummi salamata radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra summa dakhala baiti fa shalla rak'ataini fasa'altuhu faqala sugiltu an rak'ataini ba'da az-zuhri fasalaituhu mal'ana faqultu afanaqdihima idza fatana qala la akhrajahu Ahmad wa li Abi Daud an Aisyah radhiyallahu anha bima'na.
Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Akhir sanadnya Sayyidina Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah redha kepadanya, qalat, dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat asar. Summa dakhala baiti fasala rak'ataini fasa'altuhu, lalu beliau masuk ke dalam rumahku, kata Sayyidina Ummi Salamah, fasalla rak'ataini, maka Nabi mengerjakan salat 2 rakaat. Yang dimaksud di sini adalah ba'diyah zuhur. Paham kan nih kira-kira? Jadi Nabi salat asar. Habis itu Nabi masuk ke rumah istrinya, Sayyidah Ummi Salamah. Lalu Nabi mengerjakan salat 2 rakaat. Yang dimaksud adalah ba'diyah zuhur. Faqala, maka Ummi Salamah berkata, sugiltu an rak'ataini ba'da zuhri fasalaituhumal an. Maka aku bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad. Maka dijawab oleh baginda Nabi kita Muhammad, sesungguhnya aku disibukkan urusan-urusan yang lain, sehingga aku tidak sempat untuk mengerjakan salat ba'diyah zuhur. Fasalaituhumal an, maka aku kerjakan 2 rakaat ba'diyah zuhur sekarang di waktu asar. Fakultu, maka Sayyidah Ummi Salamah berkata, afanaqdihima idza fatata, apakah kami juga boleh mengqadha ba'diyah zuhur di waktu asar apabila kami telah meluputi mengerjakan ba'diyah zuhur? Qala la, maka Nabi berkata tidak. Akhrajahu Ahmad. Begini, ada hal yang perlu dikerjakan, ada juga hal yang tidak perlu dikerjakan. Ada yang wajib buat baginda Nabi kita Muhammad, sunnah buat umat baginda Nabi kita Muhammad. Ada juga yang sunnah baginda Nabi kita Muhammad, sunnah juga untuk umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi urusannya banyak. Habis itu melupakan beliau, luput beliau akan untuk sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Maka Nabi kerjakan di waktu asar. Ini khususiyah buat Nabi. Artinya apa? Kalau Nabi lupa, rahmat buat kita. Suatu ketika pasti kita juga bakalan mengerjakan hal tersebut. Entah kita lupa, entah kita lalai, ataupun kita malas. Tapi yang jelas ini bukan kesengajaan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ditanya oleh Sayyidah Ummi Salamah, ya Rasul, berarti kalau seandainya kata kami lupa mengerjakan ba'diyah zuhur, luput, boleh gak kami kerjakan di saat masuk waktu asar? Jawabannya tidak. Karena hanyalah sunnah. Yang boleh dikerjakan adalah yang wajib. Paham gak nih kira-kira? Kalau seandainya kata maaf, kita tidur, habis makan siang kita tidur, lupa untuk sholat zuhur, bangun asar, nyatanya maaf, udah lewat waktu sholat zuhur. Kita sholat asar, pertanyaannya, qadha sholat zuhur atau tidak? Diem aja. Qadha gak kira-kira? Qadha, tapi kan di waktu asar. Ada sebabnya itu, karena kita ketiduran gitu. Paham gak kira-kira? Mau sengaja kek, mau kagak sengaja kek, pokoknya sholat di luar waktu namanya qadha nih kagak. Maaf, udah ketiduran tiba-tiba kagak diqadha. La haula wala quwata. Kayak seolah-olah umur kita panjang. Paham gak nih kira-kira? Kayak seolah-olah kita bakalan lama hidup di alam dunia. Kita nggak tahu kapan waktu datang kepada kita. Kapan waktu hari kematian kita. Kita nggak ada yang tahu. Makanya kita perbaiki apa yang kita bisa perbaiki. Nah, ada juga yang wajib buat baginda Nabi kita Muhammad. Sunnah untuk umat baginda Nabi Muhammad. Apa tuh jawabannya? Adalah sholat qiyamul lail. Hukum sholat qiyamul lail, tahajud buat baginda Nabi kita Muhammad wajib. Kalau buat kita sunnah. Kira-kira dikerjain apa kagak? Ya Habib, sunnah. Betul gak kira-kira? Dikerjain dapat pahala, ditinggalin agak dapat dosa. Kira-kira banyakan yang ninggalin apa yang ngerjain? Jangan ada dusta di antara kita. Tunjuk tangan. Siapa yang maaf dari balik sampai gini hari nggak pernah ninggalin qiyamul lail, angkat tangan. Gini banyak orang nggak ada yang angkat tangan. Berarti sami 11-12 guru ame murid. Kita tahajud kadang-kadang kalau lagi ada hajat. Yang pertama nih biasanya nih mau ngawinin deh. Ngawinin anak hari Sabtu. Malam Jumat kita udah bangun tuh.
Tahajud itu bener gak kira-kira? Bangun jam 2:30, bangun jam 3, yang nggak biasanya zikir, yang nggak biasanya istighfar, yang nggak biasanya solawat, yang nggak biasanya baca Quran. Tujuannya apa? Minta, ya Allah, supaya hari Sabtu terang. Yang kedua, tamunya banyak. Kalau tamunya sedikit, udah gitu maaf hujan, tekor ya Allah. Ada yang begitu, ada yang kira-kira la haula wala quwata. Ini kan kadang-kadang kita gila juga sih, ngawinin anak mau untung, pakai bilang takor ya Allah, la haula wala quwata. Biasanya tuh Allah, malam Jumatnya kita bangun, malam Sabtunya kita bangun, malam Minggunya kan udah tadi ya, udah ijab kabul, bisulnya udah pecah. Makanya kadang-kadang maaf, biasanya tuh kalau nikah itu ribet banget. Persiapan sampai 3 bulan. Padahal ijab kabulnya cuma 5 menit. Begitu dibilang, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut, dibayar, kelar gak kira-kira? Oh pusingnya 3 bulan. La haula wala quwata, mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Yang dekat tetangga gak nyampe undangan. Ada gak kira-kira? Lupa yang jauh. Sampai udah gitu maaf pakai undangan lagi, la haula wala quwata. Ada gak kira-kira yang begini? Oh betul tuh kita sholat malam kita, bangun kita, tahajud kita. Kalau ada hajat, kalau Nabi hukumnya wajib bangun malam qiyamul lail. Kalau kita sunnah, cuman ingat di saat kita mengerjakan yang sunnah ini bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi kita Muhammad. Derajat itu nggak peduli, beb, aneh bukan anak kiai. Aneh bukan turunan muallim, aneh bukan turunan ustadz, guru, atau habaib. Nggak peduli derajat. Yang namanya derajat, kalau Allah udah mau angkat derajat seseorang, ya Allah tinggi, mulia, agung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beb, kasih contoh gampang. Berapa banyak kamin masyhurin bibarkati mastur. Berapa banyak orang-orang yang terkenal lantaran doa orang-orang yang tidak dikenal. Contoh. Pernah kenal gak Kiai Haji Syafi'il Hadami? Pernah dengar? Julukannya aja sumur yang tak pernah kering. Rujukan para ulama-ulama. Kiai Haji Syafi'il Hadami. Beliau ini murid saya punya kakek dari 2 belah pihak. Yang pertama dari saya punya abah, Sayyidil Jad Al-Habib Muhammad bin Agil bin Yahya. Itu beliau ngaji, Syafi'il Hadami ini ngaji dengan saya punya kakek. Lalu yang kedua, kakek dari saya punya ibu. Ibu saya Al-Atos, cucu langsung Al-Habib Ali bin Husin Al-Atos Bungur. Yang kita kenal Habib Ali Bungur. Pakunya Jakarta tuh, 3 serangkai. Habib Salim Jindan, Habib Ali Kuitang, sama Habib Ali Bungur. Dua-duanya tuh beliau ambil sanad daripada saya punya kakek. Yang pertama dari Sayyidil Jad Al-Habib Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya. Yang kedua Sayyidil Jad Al-Habib Ali bin Husin Al-Atos Bungur. Maaf, beliau ini punya orang tua namanya, Haji Soleh Rodi atau Soleh Roidi. Siapa beliau? Beliau adalah tukang delman. Tahu kerjaannya tukang delman. Nyatanya punya anak kiai besar, ulama besar. Kenapa? Kamin masyhurin bibarkati mastur. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal hebat, terkenal, alim, lantaran doa orang-orang mastur. Yang kagak dikenal siapa? Ibunya, siapa? Bapaknya, siapa? Guru-gurunya. Paham gak nih kira-kira? Kita punya anak. Maaf, sekolah kita cuman SR, tiba-tiba anak kita bisa jadi sarjana. Kalau kata Sidul, tukang insinyur. Kalau kata Benyamin, Babe Benyamin, alhamdulillah anakku jadi tukang. Zaman dulu ngomongnya tukang loh, tukang insinyur. Padahal maaf, bapaknya tukang oplek, anaknya insinyur. Itu contoh, berarti menunjukkan berapa besar doa yang Allah terima. Berapa besar hajat yang Allah terima di saat kita bangun munajat kepada Allah di waktu malam. Contoh yang kedua, Abah Ane sering cerita, kita punya guru Ustadz Fahru Rozi bin Haji Ishak. Dulu Abah Ane cerita, Haji Ishak ini adalah tukang jambu keliling, tukang pikul. Dulu Abah Ane bilang, dia ini salah satu murid saya punya kakek. Kadang-kadang sering mijitin saya punya kakek. Makanya luar biasa itu kecintaan beliau kepada saya punya guru, saya punya abah, saya punya kakek, keluarga saya. Pikul saban sore itu tukang pikul. Bahkan kadang-kadang juga suka dagang kain. Orang zaman dulu tuh dagang-dagang kain. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Begitu.
Kenapa? Ngikutin syiar baginda Nabi kita Muhammad. Makanya sebaik-baiknya pintu rezeki adalah tijarah, berdagang. Cuman ingat, berdagangnya juga ngikutin cara baginda Nabi kita Muhammad. Ini kagak pakai sumpah lagi. Demi Allah, modalnya nggak dapat. Oh, yalah, modalnya kagak dapat, buat ente aja. Umpama belinya satu kain 75.000. Ngomongnya, aneh belinya aja kagak dapat, buat ente aja deh 100.000. Buat ente aja 100.000. Di mana-mana aneh jual 150.000. Demi Allah, modalnya kagak. Pakai ngomong demi Allah lagi. Orang nggak bakal maaf ngejual satu barang dagangan seri mustahil. Apalagi pakai modal doang. Ada nggak kira-kira? Ini modalnya umpama 75.000. Terserah deh ente mau beliin berapa. Oh, ente lebihin 2.000 umpama atau 5.000 jadi 80.000 satu kain. Ada nggak kira-kira? Demi Allah modalnya kagak. Kalau seri dia nggak bakal jual. Begitu orang ngejual itu udah pasti ada untungnya. Betul gak kira-kira? Tapi luar biasa. Demi Allah modalnya kagak. Padahal udah ada untung di situ. Makanya nggak boleh kita dagang ngambil keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Silahkan dagang ambil keuntungan yang biasa-biasa aja. Jangan sampai 2 sampai 3 kali lipat. Namanya maaf merugikan orang lain. Udah gitu pakai ngomong demi Allah modalnya kagak. Dulu Abah Ane pernah bilang, ada Habib Abdurrahman Al-Atos. Itu kemana-mana keliling tuh, biasanya pakai kain, pakai sepeda jualan kain. Zaman dulu kan orang-orang jual kain. Itu salah satu teman Ane punya Abah. Orangnya jujur luar biasa. Zaman dulu kain-kainnya kayak kain goyor gitu. Nggak ada yang BHS. Betul kira-kira. Dulu orang yang pakai BHS cuma 2. Kalau kagak kiai terkenal, yang kedua orang kaya. Sekarang semuanya udah bisa pakai BHS. Lah maaf, BHS sekarang murah 350.000 yang Cosmo. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Menengah ke bawah udah bisa pakai BHS. Kalau dulu lebaran tuh, ya Allah kita lihat BHS yang pakai cuma 2. Kalau kagak kiai besar, yang kedua orang kayak selebihnya kita apaan? Paling top gajah duduk, betul kira-kira? Ame gajah tengkurap, tahu gajah tengkurap? La haula wala quwata. Pakai 2 hari panas banget, kita garuk robek. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Dulu Ane punya Abah, teman Abah Ane Habib Abdurrahman Al-Atos dulu. Orang itu Siban. Iya, kerjaan dia tuh muter tuh. Di Pedati, Kebonanas, muter-muter aja dia tuh. Sampai ke Cipinang, bawa dagangan pakai sepeda zaman dulu. Orangnya jujur, rajin. Tuh kalau sering ke rumah Abah Ane kagak tega. Karena lebih tua dari Abah Ane, maaf, udah tua masih pakai nyari ma'isyah. Sebenarnya kalau kita udah tua, pantasnya kita ibadah. Bukan berarti Habib nyalahin nih, maaf, omongan Ane nih. Jangan salah paham. Oh, bukan berarti orang tua nggak boleh dagang. Boleh, silahkan. Tapi lebih bagus lagi kalau kita udah di atas umur 60, 70, mendingan kita ibadah. Nanti duit yang ngasih anak. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Ini kagak umur 70 masih cari dunia aja. Ada gak kira-kira? Maghrib di luar, ada gak kira-kira? Ane kalau ngajar di Ulu Jami ame Pondok Pinang, itu biasanya Ane pulang itu lewat yang namanya, kalau kayak kita tuh yang masuk yang jam 10 apa namanya tuh? Yang jam 10 yang nggak boleh masuk jam 10 3 in 1. Di situ biasanya tuh Ane keluar tuh di karet. Pulang kalau naik tol tuh saking macetnya, pulang di karet, tinggal langsung naik ke atas, putar balik tuh naik non-tol. Di situ ada satu gedung, biasa sering Ane lewati. Kadang-kadang hati Ane miris. Ada orang, maaf ya, kisaran tua kelihatannya, orangnya pendek, tua, kisaran 70-an, masih jagain pintu keluar. Alias maaf, satpam atau security. Paham kan kira-kira? Kan biasanya tuh ada yang jagain tuh. Kalau mana-mana gedung-gedung atau maaf yang lain-lain dah, itu biasanya ada palang pintu tuh. Supaya ada security yang menjaga mobil masuk ataupun keluar. Itu Ane setiap lewat situ, hati Ane miris. Kenapa? Udah tua. Pertanyaannya kemana anaknya? Emang kagak sayang sama orang tuanya? Masih maaf, udah tua begitu, udah senja begitu, masih cari buat maaf, bukan berarti kagak boleh. Jangan salah paham. Kemana anaknya? Zaman sekarang kan maaf punya anak nggak peduli sama orang tua. La haula wala quwata. Paham nggak nih kira-kira? Bukan berarti maaf nih yang tadi. Oh, mentang-mentang aneh orang tua, Beb, nggak boleh dagang. Nggak begitu. Jangan salah paham. Kalau kita ngaji, kita biar paham nih. Artinya kemana anaknya? Nah dulu Abah Ane punya teman yang tadi tuh Habib Abdurrahman Al-Atos ini.
Aneh nggak kenal orangnya, nggak pernah ketemu. Kemungkinan besar, maaf, udah meninggal duluan di saat aneh belum lahir. Atau maaf, atau aneh udah lahir, atau umur aneh kecil. Cuman abah aneh cerita. Karena udah CB, zaman dulu kan panggilannya CB, Shiban. Abah aneh suka beliin kainnya, bangsa 2 potong, 3 potong. Tujuannya apa? Nyenengin ini orang tua, kesian nyari maisha. Dalam hati kecil aneh, abah aneh cerita, ini orang jujurnya luar biasa. Dibilang, ya Habib, ini kain umpama waktu itu ya, modalnya apa 5.000 atau 7.000. Habib, satu potong ini 5.000 atau 7.000. Silahkan, kalau Habib mau lebihin, alhamdulillah. Paham kan kira-kira? Dia jujur tuh. Ame barang dagangannya. Dibilang ini modelnya umpama 5.000 atau 7.000. Silahkan, mau kasih lebih silahkan. Mau dibayarin satu kain 8.000 atau 9.000 atau 10.000. Umpama, pertanyaannya ada orang model kayak begini? Kagak ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Saking jujurnya. Emang tijarah itu, dagang itu ngebuka pintu rezeki. Betul. Cuman bagaimana cara dagang yang betul? Kalau kagak ngikuti baginda Nabi kita Muhammad. Ini kan kadang-kadang banyakan sumpah palsu gitu. Kadang-kadang maaf barangnya kurang bagus dibilang bagus. Nggak usah jauh-jauh deh. Dulu abahan nih, maaf nih. Ini omongan abahan nih. Kalau ente kurang suka, datang aja langsung ke orangnya. Ini omongannya abah nih di belakang, bukan aneh nih. Dulu abah nih bilang begini, lu jangan jadiin maklar, jangan jadiin, maaf, kalau kayak kita kerjaan lu, kalau mau sampingan. Jadi jangan jadi maklar. Kenapa? Tukang sikut. Abah nih ngomong gitu tuh, sikut sono, sikut sini, sikut sono, sikut. Boleh jadi maklar sekali-sekali, tapi jangan jadi tujuan pekerjaan. Biasanya kan begitu maklar. Betul gak kira-kira? Kadang-kadang maaf, seri aja ogah, maunya untung aja, padahal modalnya apa? Miss call. Yang kedua sendal jepit. Betul gak kira-kira? Asal telepon, yang penting maaf ada tulisan rumah dijual, main foto aja, share, kabarin, tawarin. La haula wala quwata. Udah gitu pengennya fee-nya gede. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Kalau kecuali ada rumah, kita beli tuh rumah, pakai modal sendiri, habis itu kita jual, pengen untung gede ya wajar modalnya. Ini kagak, model foto, habis itu miss call, share, udah gitu maaf pengennya, komisinya gede lah, haula wala quwata. Kadang-kadang curang lagi, masih komisi orang, masih dicatut juga, la haula wala quwata. Tuh abahan yang ngomong. Kalau emang kagak seneng silahkan datang. Apalagi maaf, kan kita jarang ziarah, ente datang sekalian bacain Fatihah. Betul gak kira-kira? Tuh omongan abahan ini luar biasa. Artinya zaman sekarang susah untuk orang berbuat jujur. Dia dagang tapi kagak jujur. Lihat bagaimana dagangnya baginda Nabi kita Muhammad. Salah satunya beliau seperti ini, Habib Abdurrahman Al-Attas. Aneh gak pernah lihat orangnya, tapi abah ini cerita orangnya lebih tua. Kemungkinan besar tuaan dia ketimbang aneh punya abah. Kalau abah Haji Sayyidil Walid Haji lahir tahun 35. Kemungkinan besar dia apa 3 tahun atau 5 tahun di atas saya punya. Walid kerjaannya gitu muter tuh. Pakai sepedanya bawa-bawa kain. Zaman dulu bisa jadi goyor kali ya, atau cap botol, atau maaf yang lain-lain aneh kurang tahu. Nah itu dibilang harganya satu potong kain itu 5 atau 7.000. Silahkan kalau mau dikasih lebih silahkan. Mau beli 10.000 silahkan. Mau beli 9.000 silahkan. Kalau sekarang harga 75.000. Betul kira-kira? Kita bilang modalnya kagak dapat. Padahal udah ada untungnya. Betul kira-kira? 75.000 belinya. Jualnya 150. Begitu ditawar 100.000. Oh, demi Allah modalnya kagak dapat. Karena ente aja deh. Udah nih kasih 100.000. Berarti udah ada untungnya kira-kira? Gak mungkin dijual kalau nggak ada untungnya. La haula wala quwata. Paham? Jelas seperti kamin masyhurin bibarkati mastur. Berapa banyak orang-orang yang tenar, yang alim, yang terkenal lantaran doa mereka-mereka, orang-orang yang mastur yang tidak dikenal orang. Salah satunya kata aneh punya abah, Ustadz Faroji contohnya. Bapaknya maaf tukang jambu Haji Ishak. Saban sore tuh mikul tuh. Udah gitu juga sambil jualan kain. Biasanya Haji Ishak ini ngaji dengan aneh punya Jad Sayyidil Jad Al-Habib Muhammad bin Agil, juga dengan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kayaknya hubungannya deket tuh. Suka mijitin tuh para ulama-ulama, para aulia-aulia Allah. Lihat, tukang jambu anaknya, bapaknya tukang jambu, anaknya jadi kiai besar. Jadi kagak menutup kemungkinan siapapun kita. Yang penting di waktu malam tuh kita bangun munajat kepada Allah Subhanahu. Nggak peduli, beb aneh bukan turunan kiai, tidak peduli. Beb aneh bukan turunan muallim, tidak peduli. Beb aneh bukan keturunan habaib, tidak peduli. Karena derajat milik Allah. Lima yasya, bagi siapa saja yang Allah
kehendaki. Makanya maaf, ikutin sunnah baginda Nabi kita Muhammad. Kapan tuh? Bangun malam, kita minta kepada Allah sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham gak nih kira-kira? Jelas? Kalau bangun malam itu hukumnya wajib buat baginda Nabi kita Muhammad. Buat kita hukumnya sunnah. Pertanyaannya nih, banyakan yang ngerjain apa kagak? Ada juga sih, paling top 2 rakaat. Udah gitu masukin status, udah kagak, maaf kalau kagak anaknya suruh videoin. Zaman sekarang kan begitu, semuanya serba video. La haula wala quwata. Makanya niatnya udah berubah, bukan lillahi ta'ala, li sosial media. Dikit-dikit masukin video mulu, mau makan. Pakai masukin video, foto dulu, update. La haula wala quwata, update status dulu. Udah gitu kadang-kadang bukan hanya makan, lagi sakit, obat ditaruh. Betul kira-kira. Obat ditaruh, ya Allah, udah muak sama obat ya, udah muak. La haula wala quwata. Modelan kita begitu. Makanya kagak naik-naik kelas sampai kapan? Sampai ilal ma' wal kafan kali. Sampai maaf deh berpisah antara ruh kita dengan jasad kita. Kalau udah dimandiin, habis itu dibungkus. Tahu dibungkus? Tahu gak dibungkus? Apa? Itu dia. Aneh gak bisa ngomong di kafan, bisa jadi bungkus. La haula wala quwata. Habis deh begitu. Nah, jadi kesimpulan di sini kalau emang nyatanya maaf wajib kita tinggalin yang wajib, maka harus kita qadha. Walaupun tadi tuh waktunya habis sholat asar. Umpama kita ketiduran nih karena capek, umpama jam 2 kita capek-capekan di jalan belum sholat zuhur, umpama saking capeknya ngantuk deh kita tidur, bangun jam 4:30. Berarti kan masih ada kewajiban kita yaitu qadha sholat zuhur. Walaupun kita kerjainnya di waktu asar. Jangan pakai nungguin maaf zohor yang besok, jangan. Besok aja deh karena waktu zohor, besok aja deh nih. Belum tentu sampai umur kita kagak tahu. An-nas mudabbir, wallah mugaddir. Manusia cuman hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak. Kalau Habib mau tanya, kira-kira maaf pengen dipanggil oleh Allah umur berapa? Kira-kira. Ada yang jawab 79, 79. Ada yang 80, ada yang pengen 85. La haula wala quwata. Ada enggak kira-kira? Maunya kita. Kalau besok atau nih malam, mana kita tahu. Tadi terakhir kita kumpul, sholat bareng, sama kita punya keluarga. Maaf, makan bareng, sama kita punya keluarga. Bisa jadi itu makan yang terakhir, kita nggak tahu. Bisa jadi kita bercanda sama keluarga kita. Bisa jadi itu yang terakhir. Kita nggak tahu. Makanya orang-orang yang pintar itu, kata Nabi, yang bisa. Namanya dia bisa manfaatkan, maksimalkan sisa umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ya minimal ada satu deh yang kita bisa pegang. Umpama sampai kita meninggal dunia, apakah tahajud kita umpama, apa sholat subuh kita, atau hadir majelis taklim kita, atau baca Quran kita, atau infak sedekah kita, macam-macam. Yang penting kita pegang sampai kita meninggal dunia. Paham? Jadi kata Ummi Salamah, aku melihat Nabi SAW sholat asar. Habis itu dia masuk ke rumahku. Kata Ummi Salamah, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Yang dimaksud di sini adalah tadi itu sholat ba'diyah duhur. Fasa'altuhu, maka aku nanya, kata Ummi Salamah. Faqala, maka Nabi jawab, sugiltu an rak'ataini ba'da duhri. Jelas banget tuh deh. Sesungguhnya aku disibukkan. Kagak bisa ngerjain ba'diyah sholat duhur. Kalau gitu gimana kira-kira? Urusan apa? Buktinya ada juga orang-orang yang 2:30, maaf, belum sholat duhur, ada gak kira-kira? Sholat asar 5:30, ada gak kira-kira? Subuhnya jam 6:30, ada gak kira-kira? Kadang-kadang maghrib sama isya jadi waktu, jadi 1, ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Pertanyaannya sibuknya kita apa? Paling top masalah urusan dunia. Ini yang ada di otak kita muter nih, cepek, gocap. Paling itu udah urusannya. Betul gak kira-kira? Hampir kebanyakan orang ribut zaman sekarang karena urusan duit, udah begitu aja. Padahal boleh nerima, nggak pakai capek nyari, ribut. Apalagi pakai nyari, capek, boleh nerima. Yang capek bapak kita, begitu bapak kita meninggal, diwarisin nama kita. Pakai ribut gak kira-kira? Ribut, giran orang tua sakit nggak mau jagain. Begitu bagi-bagi waris, kumpul, betul gak? La haula wala quwata. Ada yang begitu, ada gak kira-kira? Paling apa sih pertanyaannya yang membuat kita sibuk apa? Apalagi maaf nih, udah diajarin sama orang tua kita. Bainal isya'in, antara maghrib sampai, pertanyaannya, sesibuk-sibuknya orang kalau waktu maghrib ngapain kira-kira? Coba aneh mau nanya deh. Umpama nih, ada orang nih, sibuk banget katanya nih, begitu di waktu maghrib sampai isya, kira-kira apa yang dikerjain? Rasa-rasanya ngitung duit. Pernah dengar gak ada orang ngitung duit habis maghrib?
Kagak, kita aja kalau ngitung duit ya, jam 10, jam 11 malam, kalau bini udah tidur, betul kira-kira? Baru kita hitung deh. Ya, iya dong, kalau dia masih melek diminta. Atau orang 10 juta jadi 9 juta, kagak genep tuh, betul kira-kira? 10 juta ikat, 10 juta ikat, umpama. Bini kita yang lihat nih, kita lagi hitung duit, diminta gak kira-kira? Minta. Abis itu anak kita mendusin lagi, ngeliat tuh duit, minta lagi gak kira-kira? Mungkin nggak ada orang, maaf, maghrib sampai isya nggak ada sebenarnya, nggak ada kesibukan kecuali cari akhirat. Silahkan dari pagi sampai sore kita cari dunia, tapi ingat cari akhirat kita buat temenin kita nanti masuk ke dalam kubur. Paham gak nih kira-kira? Jelas? Apapun itu, makanya paling enak udah hadir majelis taklim, nggak pakai capek-capek, entaran setengah jam, tiba-tiba isya, betul gak kira-kira? Habis itu selesai sholat isya berjamaah, silakan sa'ali rabbak wa sa'ali galbak. Silakan satu saat buat Tuhan kita, satu saat buat kita punya diri kita, kesenangan kita, silakan. Apa itu makan malam, atau itu maaf ngobrol, ngopi, ngerokok, asik gak kira-kira? Asik. Yang penting kerjaan udah kita kerjain, kewajiban kita kepada Allah udah kita kerjain. Di atas sholat maghrib berjamaah, habis itu hadir majelis taklim sesaat, habis itu sholat isya. Mau ngopi silakan, mau nongkrong silakan, mau ketawa silakan, silakan. Yang penting kewajiban kita telah kita kerjain. Dulu begitu tuh, abahannya begitu. Terserah. Yang penting kewajiban kita kepada Allah udah kita kerjain. Jelas kan kira-kira? Paham? Fagultu afana kedihima idza fatata. Ya Rasul, kalau seandainya kata maaf liput kita nih, meluputi kita, artinya kehilangan waktu tersebut, ba'diyal zuhur tersebut, udah luput kita nggak kerjain, bisa gak kita qadha di waktu asar sama kayak engkau ya Rasul? Kan nggak mungkin Ummi Salamah nanya kalau kagak dia ngelihat perbuatan baginda Nabi kita Muhammad. Begitu juga kita pasti nanya nih. Babe kita keluar nih malam Sabtu habis maghrib. Kadang-kadang sebelum maghrib nih, anak kita ngelihat babe kita. Pakai pecinya, pakai baju kokoknya, pakai kainnya. Nih anak ngomong. Ada yang ngomong babe, ada yang ngomong ayah, ada yang ngomong abah. Asal jangan daddy ya. Kalau nggak daddy, papi jangan. Bapaknya ngojek, panggil daddy. Daddy. Padahal bapaknya ngojek. La haula wala quwata. Bukan nggak boleh, silakan. Cuman nggak enak aja. Bapaknya ngojek, panggilannya daddy. Kalau kagak, papi. Papi nggak ngojek. Kan nggak enak. La haula wala quwata. Umpama. Anak kita ngelihat bapak kita nih keluar. Di waktu maghrib nih, sebelum maghrib, dia udah pakai pecinya, baju kokoknya, sama kainnya. Ini anak nanya, abah atau ayah mau kemana? Ayah mau ke musola. Mau ngapain? Ayah mau sholat maghrib berjamaah, habis itu hadir majelis taklim. Ini anak lihat nih, perbuatan kita. Lama-kelamaan diikutin. Tapi maaf, kalau kita, bapak anak kita ngeliat kita deh nih, saban habis isya keluar, pakai peci, baju koko, sama kain. Ini anak nanya, ayah mau kemana? Ayah mau tahlil. Besok keluar lagi habis isya. Yang namanya tahlilan kan beda. Kalau guru nungguin 3 hari sama 7 hari. Betul kira-kira? Kadang-kadang lewat 3 hari kagak, 7 hari kagak. Tapi kalau jamaah, diundang tidak diundang, silahkan datang. Betul kira-kira? Tapi kan kalau guru nunggu diundang dulu. Pasti datang kalau nggak 3 hari, 7 hari. Kadang-kadang maaf, dua-duanya kagak, 40 hari. Betul. Ada juga yang kagak bikin juga. La haula wala quwata. Tapi kalau jamaah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, bahkan pakai nanya, hari ke-8 bikin kagak ya? Hari ke-8 bikin apa kagak? La haula wala quwata. Ini anak-anak lihat nih, babenya habis sholat isya, pasti tuh pakai peci, baju koko sama kain. Tanya, babe mau kemana? Babe mau tahlil. Begitu besok, babe mau kemana? Babe mau tahlil sampai hari ke-7. Insya Allah anak kita jadi tukang tahlil. Jadi tukang. Paham maksudnya? Jadi tergantung apa kegiatan yang kita kerjakan. Kadang-kadang maaf, orang tua kita bangun jam 3, bangun setengah 4. Insya Allah itu anak bakalan ngikutin apa yang dikerjakan oleh kita punya orang tua. Makanya buah tak jauh jatuh daripada pohonnya. Kalau emang sumbernya bagus, udah pasti anaknya, bibitnya, buahnya juga pasti bakalan bagus. Begitu aja udah. Maka kita jadikan tuh diri kita contoh sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad untuk umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Daud an Aisyah radhiyallahu anha bimakna wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna wa tum alayna tawbatan kulli hawla المسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجودا منا ذلك إسلام منا بالمصطفى رسوله أرضى بكل شعور صلى وسلم ربي عليك أنت الحبيب وآله وصحبه عدد تصيصه الحمد لله بالله والنعم الحمد لله على الحمد لله على بركة الله الحمد لله على يوم القيامة ويكبر مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان Kabul, angkat dulu baru komat dah.